buang bayi itu, Bu. Arka! Waktu ketemu Arka, untuk pertama kalinya aku merasa dibutuhkan sebagai sosok yang utuh. Mama capek nggak? Nanti kalau Arka udah besar, Arka aja yang kerja. Mama itu yang terbaik. Mama berdoa semoga kalian berjodoh. Mama akan wariskan perusahaan ini untuk kalian. Aku emang selalu membayangkan hidup aku akan selamanya bersama dengan Arlo. Kalau bisa Mas jangan sering-sering kesini. Sejak kecil, Ayah Arka udah nggak ada. Jadi setiap ada laki-laki yang baik sama Arka, dia menganggapnya ayah. Boleh nggak Arka panggil Om Papa? Apa kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku? Kita nggak setara, Mas. Kisah kita nggak akan kemana-mana, Mas. Kenapa harus Zalina? Cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh. Tabayun, mah. Timnya Mbak Zalina apa Mbak Arum? Ih, kalau aku sih timnya Mbak Arum. Ya kasihan toh Mas Arlo kalau dapat prelovan. Aduh. Dengar nih, saat satu jari menunjuk orang lain, 4 jari sedang menunjuk diri kalian sendiri. Cinta nggak pernah salah. Siapa bilang cinta bisa saja salah? Cinta juga bisa berkhianat. Pada akhirnya, kita semua berhak untuk bahagia. Aku punya lebih dari 1000 alasan untuk mencintai kamu. Hanya cukup satu alasan kamu bukan buat aku. Aku itu tulus cinta sama kamu, termasuk masa lalu kamu. Surga di telapak kaki ibumu. Cintai dan hargai keputusannya. Seburuk-buruknya masa lalu seseorang, dia tetap berharga di hadapan Allah. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Showbiz. Dan kali ini kami akan hadirkan informasi yang kayaknya cocok nih untuk menjadi rekomendasi untuk Anda. Ini adalah salah satu film yang akan kita bisa saksikan di tahun ini, di tahun 2025, tepatnya tanggal 8 Mei. Catat ya, tanggal 8 Mei menceritakan soal romansa, keluarga, tapi ada lucu-lucunya juga. Nah, ini judulnya adalah Tabayun. Mungkin ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ceritain dikit dong. Tabayun tuh bercerita soal apa? Dan di sini karakternya siapa? Kalau aku berperan sebagai Zalina. Oke. Zalina seorang single mom yang anaknya 5 tahun, Arka. Dia bertekad untuk yaudah aku fokus aja besarin anak aku deh. Aku nggak akan mikirin percintaan. Aku cuma kerja untuk membesarkan anak aku aja. Jadi Zalina ini introvert. Oke. Tapi pekerja keras dan memiliki prinsip yang kuat. Film Jadi Mbak Titi. Zalina ini memiliki masa lalu yang kelam. Masa lalunya sangat-sangat pokoknya di luar dari perencanaan dia. Waktu masih kecil, dia itu cita-citanya tinggi banget. Dia pengen begini. Dia sosok yang pintar gitu. Yeah. Dan tiba-tiba ada sebuah musibah yang membuat hidupnya hancur. Dan kalau dibalik lagi di masa sekarang, dia merasa masa lalunya itu sangat buruk. Dan suatu ketika dia bertemu dengan anak dari yang diperankan Ibu Yeni, Arlo. Jadi dia bos di perusahaan gitu. Dia jatuh cinta sama Zalina. Dia masih pendidikannya tinggi, tapi dia dijodohkan sama Arum yang orang lain ya. Perankan Naysila Mirdad. I see. Dan Zalina semakin minder. Nggak mungkin bisa gitu. Maksudnya aku nggak layak buat kamu. Karena masa lalu yang buruk Karena masa lalu yang buruk. Oh, jadi ada masa lalu yang buruk nih dari Zalina sebagai ibunda dari Arlo. Ini berperannya sebagai Ibu Samira yang kayak gimana sih sebenarnya karakternya, Mbak Yeni? Ini juga yang membuat saya tertarik dengan film Tabayun. Oke. Saya berperan sebagai Ibu Samira, sebagai single mother, karena punya masa lalu yang nggak baik juga sama suami. Dan di sini juga ya mudah-mudahan cukup relate ya dengan sama penonton ya, juga sama pengalaman saya pribadi nih jadinya. Oh, jadi gampang nih masuknya ya ke karakternya. Penghayatannya jadinya mudah gitu loh. Karena setiap ibu kan memang selalu menginginkan anaknya memilih yang terbaik, yang terbaik untuk masa depannya. Jadi ibunya tuh berangkat karena masa lalunya kurang baik dengan suami. Dia sebagai ibu sudah berusaha sebaik mungkin untuk
suaminya, tapi tetap juga dikhianatin, sehingga akhirnya dia berangkat menjadi ibu yang sangat dominan untuk anaknya. Jadi penggambarannya ibu-ibu judes atau ibu-ibu yang kayak gimana nih kalau Bu Samira ini? Kalau saya lihat foto-foto saya kok agak sedikit judes ya, gitu. Saking Nggak tahu. overprotective-nya tadi. Itu gitu dia, ya. dipilihnya kok foto-foto saya kok yang judes-judes gitu loh. Overprotect aja karena kepingin nantinya masa depan anak saya tuh harus baik, harus punya pilihan yang baik. Oh iya Kira-kira iya. gitulah. Banyak ya value-nya ya. Coba saya mau tanya ke Mbak Kay. Ini berarti kan ada kisah masa lalu, ada traumatis masa lalu dikaitkan dengan memilih jodoh juga begitu ya. Mungkin ini banyak banget dialami sama masyarakat Indonesia. Apakah ini yang kemudian jadi alasan menulis skenario seperti ini, Mbak Kay? Kita kan ingin menyampaikan cerita yang relatable di masyarakat. Iya. Ya, karena kayaknya banyak orang kan yang mengalami dilema antara cinta, tanggung jawab, Orang dan juga tua. masa lalu, dan juga orang tua. Nah, kemudian memang kita memang ada keinginan untuk meningkatkan awareness tentang kata tabayun. Karena kata tabayun ini memiliki makna dan nilai yang sangat bagus, ya. Jadi mungkin bisa mengajarkan masyarakat untuk mengecek dulu, mencari dulu kebenaran, baru mengambil keputusan. Ya. Untuk memerankan mendalami sosok Zalina yang punya masa lalu buruk, itu gimana Mbak Titi risetnya mendalaminya? Ada nggak? Ini bikin dilema sih Zalina ini, karena semakin aku mendalami, semakin aku nggak kuat gitu. Apa? Nggak kuatnya tuh kenapa? Nangisnya tuh nggak berhenti pas Melelahkan aku ya? lagi baca skripnya tuh melelahkan banget, sampai ada deh postingan aku bengkak banget gitu yang kayak ampun gitu, karena apa ya, terlalu sedih gitu. Iya. Setiap aku mengingat Zalina, sosok Zalina ini tuh nggak kuat gitu. Dan ini tuh banyak dialami juga, maksudnya relate juga di sebagian orang gitu. Iya. Di saat dia merasa, aduh, gue udah capek nih gitu. Tapi kalau misalnya kamu temui di jalan-jalan, di kantor-kantor, di mana itu kamu nggak bisa ngebedain mana orang yang emang sebenarnya lagi udah capek banget. Iya, yang lagi painful Iya, banget gitu dia ya. tetap ngejalanin kegiatan sehari-hari, tetap ketawa, tetap menjalani normal, tapi padahal hancur hatinya. Iya. Itu. Kalau dari Bu Samira sendiri, Bu, mendalami karakter ya selain tadi ada pribadi-pribadi dikit. Nah, tapi gimana lagi nih untuk bisa mendalami, kemudian bisa agak-agak sebel dikit sama masa lalunya Zalina. Itu tuh gimana? Mengimajinasikannya kayak gimana tuh? Saking sebelnya dengan masa lalunya, sampai ibu ini tidak berterus terang kepada anaknya sebenarnya apa yang dialamin. Tapi satu ketika akhirnya terpaksa ibu itu berterus terang kepada anaknya bahwa inilah yang sesungguhnya. Saya pernah mengalami begini dengan ayah kamu begini. Nanti lebih lengkapnya di filmnya gitu kan. Iya pasti nanti kita Iya. tonton. Sampai akhirnya ya aku sedih juga gitu sebagai ibu, ikut bahagia juga, sedih juga, akhirnya bisa berterus terang kepada anak saya, dan akhirnya anak saya yang tadinya juga nggak nerima dengan sifat keras ibunya, anak ini juga nggak terima dengan cara-cara ibunya, sampai akhirnya anak ini juga minta maaf sama ibunya bahwa selama ini dia salah prediksi dengan ibunya. Jadi ibu itu saking dominan, kepingin perusahaan ini juga harus bisa maju untuk anak saya, dan anak saya juga harus bisa bekerja dengan baik gitu kan. Mbak Titi, yang aku dengar juga selama proses syuting ini ya, benerin kalau misalnya aku ada salah ya. Katanya ada sebenarnya scene yang harusnya tuh nggak nangis, tapi saking menjiwainya itu keluar tuh air mata. Banyak kayak itu ada ya kayak gitu ya. Karena gini, aku selalu bilang ke Mbak Kay sama Mas Roni selaku produsernya, Mbak Kay please dong, aku nggak mau kayak kelihatan lebay nih, dikit-dikit nangis. Ya udah terserah kamu aja Ti, yang mana yang menurut hati kamu. Ya Mbak Kay, go with the flow aja, yang mana. Aku kayaknya nggak bakal nangis di sini Mbak Kay, aku takut lebay gitu. Ujungnya pas syuting nangis. Karena saking kebawanya ya. Saking kebawanya, jadi kayak aduh gitu. Karakternya soalnya sesedih itu gitu. Mbak Kay, selama syuting ini take lokasinya di mana, berapa lama, dan apa keseruan yang bisa diambil waktu selama proses syuting? Lokasi syuting itu sebagian besar ada di Bandung dan Pangalengan. Jadi lama syuting kita berlangsung selama 20 hari. Jadi hari pertama kita itu di Pangalengan. Pangalengan itu di rumah Bosya.
yaitu tokoh ilmuwan dan filantropi zaman Belanda dulu. Jadi dia punya perkebunan Malabar. Jadi rumah itu kayak cagar budaya ya, dan itu ditata sedemikian rupa menjadi panti asuhan. Sekali lagi thank you Mbak Titi, Makasih banyak Mbak ya, Yeni, Mbak makasih. Kay. Kita doakan semoga ini film ini benar-benar bisa jadi inspirasi, banyak sekali value-value yang bisa kita ambil seperti Showbiz yang tentunya akan masih memberikan value-value untuk Anda. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Thank you Makasih Mbak ya, Titi. makasih. Thank you Mbak Yeni. Thank you Mbak Kay. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.